Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari grup A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu money consolidation, change in ownership interest, yang dimana nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Hanik Munfarida, kemudian dengan NPM terakhir yaitu 002, kemudian ada saya sendiri yaitu Era Ramandi Tintiko dengan NPM terakhir 012, kemudian ada Nur Sabrina Melani dengan NPM terakhir 024, kemudian ada Angelia Marsha Dewi dengan NPM terakhir 153, kemudian ada Diana Vitasari dengan NPM terakhir 356. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akuisisi selama periode akuntansi. Jadi, akuisisi anak perusahaan itu tidak selalu terjadi di awal periode akuntansi, tetapi sering berlangsung di tengah periode. Nah, jika induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan di tengah periode, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap laba dan dividen yang terjadi sebelum tanggal akuisisi. Nah, dalam akuisisi selama periode akuntansi ini terdapat dua, yaitu laba prakuisisi dan dividen prakuisisi. Laba prakuisisi itu laba yang sudah termasuk dalam harga pembelian sehingga tidak dilaporkan dalam laba rugi konsolidasi. Sedangkan dividen prakuisisi sendiri itu dividen yang dibayarkan sebelum tanggal akuisisi dan juga memerlukan penyesuaian tambahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai laba prakuisisi. Jadi secara konsep kita dapat mengeliminasi laba prakuisisi dari laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama itu ada mengeluarkan pendapat dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi. Yang kedua ada memasukkan seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk 1 tahun penuh, lalu mengerangkan laba prakuisisi sebagai pos terpisah. Untuk contoh soalnya sendiri itu terdapat POP Corporation membeli 90% saham Son Company pada 1 April 2016 seharga 427.500. Nah, dalam data ekuitas dan laba Son itu terdapat penjualan pada tanggal 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 50.000. Lalu untuk 1 April hingga 31 Desember sebesar 150.000. Sehingga pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember sebesar 200 yang didapat dari 50.000 ditambah 150.000. Lalu ada beban pada tanggal 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 25.000, lalu pada 1 April 31 Desember sebesar 75.000, sehingga 1 Januari sampai 31 Desember sebesar 100.000. Total dari 25 ditambah 75. Lalu untuk laba bersihnya itu pada tanggal 1 Januari hingga 31 Maret sebesar 25.000, lalu untuk pada tanggal 1 April 31 Desember sebesar 75.000 dan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Des sebesar 100.000. Untuk dividennya sendiri pada tanggal 1 Januari 31 Maret sebesar 20.000, lalu untuk 1 April sampai 31 Desember sebesar 30.000 dan 1 Januari hingga 31 Desember sebesar 50.000. Lalu pada ekuitas pemegang saham itu pada modal saham tanggal 1 Januari hingga 31 Desember itu sebesar 400.000. Untuk laba ditahannya pada tanggal 1 Januari sebesar 70.000, pada tanggal 1 April 75.000 dan 31 Desember sebesar 120.000. Jadi total ekuitas pada tanggal 1 Januari sebesar 470, lalu untuk 1 April 475 dan pada tanggal 31 Desember 520. Jadi laba Son dari 1 Januari sampai 31 Maret itu kan sebesar 25.000. Jadi 50.000 penjualan dikurangi dengan 25.000 beban. Jadi ekuitas Son pada 1 April sebesar 475.000. Oleh karena itu nilai buku yang diakuisisi POP 90% adalah 475.000 itu dikalikan dengan 90% sama dengan 427.500 dan nilai ini sama dengan harga pembelian saham Son oleh POP. Lalu di sini terdapat sedikit lanjutan dari materi laba
prakuisisi. Jadi pencatatan pendapatan investasi pada akhir tahun itu jurnal POP-nya itu investasi pada Son sebesar 67.500 dan pendapatan dari Son sebesar 67.500. Untuk pencatatan pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2016, jadi 75.000 dikali dengan 90%. Dari pencatatan pendapatan investasi ini meningkatkan laba POP sebesar 67.500 sehingga pengaruh terhadap bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi pada penjualan 3 kuartal terakhir 2016 itu 150.000, lalu beban 3 kuartal terakhir pada tahun 2016 itu sebesar 75.000 dan hak non pengendalian sebesar 7.500. Jadi dampak terhadap bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi itu sebesar 67.500. Nah, secara historis, GAAP ini menyatakan bahwa laporan laba rugi konsolidasi yang paling bermakna menyajikan pendapatan dan beban anak perusahaan untuk 1 tahun penuh, lalu mengurangkan laba prakuisisi sebagai pos terpisah. Nah, format yang direkomendasikan GAAP sebelumnya itu kan penjualan sebesar 200, beban sebesar 100, dan laba prakuisisi sebesar 22.500, dan hak non pengendalian sebesar 10.000. Nah, dampak pada bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi ini sebesar 67.500. Namun, GAAP berubah pada tahun 2007. Nah, perubahan ini menyatakan bahwa ketika pengakuisisi memberikan kendali atas aset dan liabilitas anak perusahaan, maka harga yang mencerminkan nilai wajarnya pada tanggal kombinasi, maka pengakuisisi ini tidak membeli laba masa lalu. Nah, menurut GAAP saat ini, laba anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi tidak boleh muncul sebagai pengurang laba bersih konsolidasi, dan pendekatan ini pada dasarnya menutup buku anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Lalu terdapat penjelasan yang kedua mengenai dividen prakuisisi. Jadi kita mengeliminasi dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi, yaitu dividen prakuisisi dalam proses konsolidasi, karena dividen tersebut bukan bagian dari ekuitas yang diakuisisi. Jika Son membayar dividen sebesar 50.000 selama tahun 2016, tetapi 20.000 dari jumlah tersebut dibayarkan sebelum akuisisi oleh POP. Jadi oleh karena itu, POP membuat jurnal untuk mencatat dividen yang diterima setelah pengakuisisi sebagai berikut. Kas pada investasi pada Son sebesar 27.000 untuk mencatat dividen yang diterima dari Son. Untuk alokasi laba dan dividen Son sendiri, jadi laba bersih Son kepentingan pengendalian POP itu sebesar 67.500, lalu untuk kepentingan non pengendalian sebesar 10% itu berjumlah 7.500, eliminasi prakuisisi sebesar 25.000, jadi totalnya 100.000. Untuk dividen Son pada kepentingan pengendalian itu sebesar 27.000, kepentingan non pengendalian sebesar 10% berjumlah 5.000, dan eliminasi prakuisisi 18.000 sehingga totalnya 50.000. Lalu untuk konsolidasi sendiri itu menggambarkan prosedur konsolidasi untuk akuisisi anak perusahaan oleh POP Corporation di tengah tahun. Jadi saldo investasi pada Son itu sebesar 468.000 dalam neraca POP, terdiri dari biaya perolehan sebesar 427.500, untuk pendapatan 67.500, dan dividen diterima sebesar 27.000. Nah, meskipun beberapa jumlah dalam laporan POP dan Son muncul pertama kali dalam kertas kerja konsolidasi, seluruhnya konsisten dengan asumsi dan data sebelumnya. Untuk entry kertas kerja A itu pendapatan dari Son sebesar 67.500 dan dividen Son sebesar 27.000, untuk investasi pada Son sebesar 40.500. Nah, tujuannya itu untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen yang diterima dari Son, serta menyesuaikan investasi pada Son ke nilai wajar pada 1 April 2016. Nah, untuk entry kertas kerja B, entry kerja ini
Yang B ini mencerminkan prosedur kertas kerja karena memuat penjualan, harga pokok penjualan, beban, dan dividen prakuisisi. Untuk jurnalnya sendiri, ada penjualan sebesar 50.000, harga pokok penjualan dan beban sebesar 25.000, modal saham sebesar 400.000, dan laba ditahan pada SON sebesar 70.000. Untuk kreditnya, dividen SON sebesar 18.000, investasi pada SON 427.500, dan kepentingan non pengendalian awal sebesar 49.500. Kepentingan non pengendalian awal itu dihitung dari 10% dikalikan dengan 400.000 ditambah 70 ditambah 25. Untuk entry kertas kerja C, itu jurnalnya ada bagian laba kepentingan non pengendalian sebesar 7.500 dan dividen SON sebesar 5.000, lalu untuk kepentingan non pengendalian sebesar 2.500. Nah, tujuan entry kertas kerja C ini mencatat bagian kepentingan non pengendalian atas laba dan dividen anak perusahaan setelah diakuisisi. Nah, setelah dividen tersebut juga mencakup dividen prakuisisi untuk kepentingan non pengendalian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi bertahap atau piecemeal acquisition dari perusahaan POP dan SON. Nah, akuisisi bertahap ini adalah ketika sebuah perusahaan ini membeli saham perusahaan lain secara bertahap, bukan sekaligus. Nah, sehingga akhirnya mencapai pengendalian, yaitu aturan penting yang harus diingat pada saat kontrol diperoleh, investasi yang sudah dimiliki sebelumnya harus dinilai kembali ke nilai wajar. Nah, data akuisisi POP dan SON yaitu ada pada 1 Juli, POP ini membeli 5% saham SON seharga 7.000. Lalu 1 Agustus, POP ini membeli 58.000 karena kepemilikan ini masih di bawah 20%. Nah, POP ini mencatat investasi dengan metode biaya. Nah, kemudian pada 1 Oktober, POP ini membeli 80% saham SON seharga 210. Nah, total kepemilikan POP ini menjadi 220.000. Nah, berada di kolom terakhir, yaitu nilai ekuitas SON pada tanggal 1 Oktober. Nah, ada perhitungan nilai wajar implisit, yaitu dari harga beli 80% sebesar 210, kita ini bisa menghitung nilai wajar seluruh perusahaan SON ini. Caranya yaitu 210.000 tadi dibagi dengan harga belinya yaitu 80%. Nah, jadi hasilnya yaitu 262.500. Nah, ini adalah estimasi nilai SON di mata POP pada saat akuisisi. Nah, lalu ada perhitungan goodwill-nya, yaitu kita menghitung goodwill itu adalah kelebihan harga beli di atas nilai wajar aset bersih. Nah, nilai wajar aset bersih SON ini adalah 220.000. 220.000, maka goodwill ini totalnya adalah 262.500, lalu dikurangi dengan 220.000 tadi, yaitu menjadi 42.500. Nah, lalu ada perhitungan gain revaluasi. Nah, sekarang kita bisa melihat di investasi 10% yang sudah dibeli di bulan Juli dan Agustus. Nah, pada saat kontrol diperoleh, investasi ini harus direvaluasi ke nilai wajar. Nah, nilai wajarnya adalah 10% dikali dengan 262.500, yaitu menjadi 26.250. Nah, padahal dulu ini belinya totalnya 15.000. Nah, selisihnya yaitu 11.250 diakui sebagai laba atau gain from revaluasi di laporan laba rugi konsolidasi. Nah, ada laba SON pada tahun 2018, yaitu laba SON ini selama tahun 2018 terbagi dua, dari Januari sampai September labanya ya. Jadi labanya ini sebesar 30.000. Ini adalah laba sebelum POP menguasai SON. Nah, sehingga tidak masuk
10.000. Nah, ini yang masuk ke laporan konsolidasi hak kepentingan non pengendali yang 10% adalah 10.000 dikalikan dengan 10.001. Nah, setelah kita tahu konsep dasar akuisisi bertahap, selanjutnya kita masuk ke bagian jurnal penyesuaian di kertas kerja konsolidasi. Nah, saya akan menjelaskan tiga work paper entry yang digunakan untuk mengkonsolidasi POP dan SON. Entry ini diberi kode A, B, dan C. Nah, entry A bertujuan untuk menghilangkan pendapatan investasi yang dicatat POP. Nah, POP ini mencatat pendapatan dari SON sebesar 9.000 yang merupakan 10.000. Pendapatan ini dieliminasi dengan mendebit pendapatan dari SON dan mengkredit investasi pada SON sebesar 9.000. Nah, tujuannya mengembalikan saldo investasi di posisi awal periode, yaitu tanggal akuisisi. Nah, untuk entry yang B adalah entry yang paling panjang. Nah, pertama, kita eliminasi penjualan dan beban pra-akuisisi penjualan, yaitu sebesar 112.500 dan bebannya 82.500. Nah, transaksi yang terjadi sebelum 1 Oktober ini tidak boleh masuk laporan konsolidasi karena bukan bagian dari periode setelah akuisisi. Nah, kedua, kita eliminasi ekuitas SON, modal saham SON 100.000 dan laba ditahan SON yaitu 90.000 dieliminasi karena sudah tercermin dalam investasi POP dan hak non pengendali. Ketiga, kita catat goodwill-nya sebesar 42.500 sebagai aset. Nah, keempat, kita kredit investasi pada SON sebesar 236.250. Nah, angka ini terdiri dari investasi awal yaitu 225 ditambah gain revaluasi yaitu 11.250. Nah, kelima, kita catat kepentingan non pengendali awal sebesar 26.250. Angka ini muncul di sisi kredit. Nah, perhitungan NCI awal yaitu cara menghitung NCI awal sudah ditulis di slide rumusnya yaitu 10% dikali total ekuitas awal SON ditambah goodwill ditambah laba ekuitas ekuisisi, jadi hasilnya 26.250. Nah, untuk yang entry C yaitu mencatat bagian kepentingan non pengendali atas laba SON setelah akuisisi. Nah, laba setelah akuisisi yaitu 10.000, NCI-nya yaitu 101. Ini didebit ke bagian kepentingan non pengendali dan dikredit ke kepentingan non pengendali. Entry ini mengurangi laba bersih konsolidasi yang menjadi hak pemilik induk. Sekarang selanjutnya masuk ke penjualan kepemilikan atau sale of interest dari perusahaan PAM dan SUN. Nah, sekarang di sini peraturannya, jika perusahaan induk menjual sebagian saham anak tetapi masih mempertahankan kontrol, yaitu kepemilikan masih di atas 50%, maka transaksi ini diperlukan sebagai transaksi ekuitas, di mana yang artinya tidak ada laba atau rugi yang diakui. Nah, selisih antara harga jual dan nilai ini tercatat investasi masuk ke tambahan modal di setor. Nah, sebaliknya, jika kontrol ini hilang karena penjualan, maka laba rugi ini harus diakui. Nah, di kasus PAM dan SUN ini memiliki 90% saham. PAM ini memiliki 90% saham SUN pada 1 Januari 2017 dan PAM ini menjual 10% saham SUN setelah penjualan kepemilikan PAM ini turun menjadi 80% karena masih di atas 50% kontrol tetap di tangan PAM. Nah, data awalnya investasi PAM
PAM di Sun ini pada 1 Januari 2017 adalah 288.000, sudah termasuk goodwill sebesar 18.000. Nah, goodwill implisit total ini adalah 20.000, modal saham Sun-nya 200.000, laba ditahan Sun-nya 100.000 selama tahun 2017. Nah, Sun ini mendapatkan laba 36 dan membayar dividennya 20. Nah, jurnal penjualannya yaitu PAM ini menjual 10% saham Sun dengan harga 40. Nah, nilai tercatat investasi yang dijual dihitung dari perbandingan antara 288 sama dengan 32. Ini selisih harga jual 40 dan nilai tercatat 32 ini adalah 8.000. Nah, karena kontrol tetap, selisih ini tidak diakui sebagai laba, melainkan masuk ke akun tambahan modal di setor PAM di sisi kreditnya. Nah, perhitungan NCI barunya yaitu setelah penjualan, kepemilikan dan pengendali naik dari 10% menjadi 20%. Nah, NCI baru dihitung sebagai 20% dikali total ekuitas Sun termasuk goodwill. Nah, total ekuitas Sun ini adalah modal saham 200 ditambah laba ditahannya 100. Nah, ditambah goodwill 20 jadi sama dengan 320. Maka NCI 20%-nya yaitu 64.000. Nah, work paper entry A ini menghilangkan pendapatan investasi PAM, pendapatan dari Sun sebesar 28.800. Nah, adalah 36.000. Nah, dividennya dieliminasi adalah 16.000, adalah 20, sisanya yaitu 12.800, mengurangi saldo investasi. Nah, box entry B-nya yaitu mengeliminasi ekuitas Sun dan mencatat goodwill serta NCI. Modal sahamnya yaitu 200 dan laba ditahannya 100 dieliminasi, lalu goodwill-nya dicatat 20, investasinya pada Sun di kredit yaitu 256. Yaitu saldo investasi setelah penjualan sebelum laba tahun berjalan NCI 20% di kredit sebesar 64.000. Lalu work paper yang entry yang C yaitu mencatat hak NCI atas laba dan dividen. Bagian NCI atas laba adalah 20% dikali 36 menjadi 7.200. Bagian NCI atas dividen adalah 20% dikali 20.000 yaitu 4.000. Kenaikan NCI bersih selama tahun berjalan adalah 3.200. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan kepemilikan selama periode akuntansi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika PAM menjual kepemilikan 10% pada Sun pada 1 Januari 2017 sebesar $40.000, penjualan tersebut itu dapat dicatat pada 1 April 2017. Nah, dengan asumsi bahwa PAM itu mencatat penjualan tersebut dan mencatat pengaruh ekuitas pemegang saham sebesar $8.000, sama seperti pada situasi penjualan awal tahun, dan membuat entry konsolidasi satu baris yang sama seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya. Lalu, jika penjualan dicatat pada 1 April 2017, pengaruh ekuitas pemegang saham akan sebesar 7.100, dihitung dari harga kepemilikan 10% yaitu $40.000 dikurangi dengan nilai buku kepemilikan yang dijual, yaitu ada saldo investasi 1 Januari dan bagian laba yaitu 36.000 dikali seperempat tahun dikali dengan 90% menghasilkan 296.100, lalu dikali dengan porsi investasi yang dijual yaitu 1/9 menghasilkan 32.900, lalu dikurangi dengan $40.000 sebelumnya menjadi 7.100. Lalu selanjutnya untuk entry jurnal pada 1 April 2017
yaitu investasi pada SAN 8.100 pada pendapatan dari SAN 8.100. Selanjutnya ada kas 40.000 pada investasi pada SAN 32.900 dan pada modal di store 7.100. Nah, ini untuk mencatat penjualan kepemilikan 10% dari SAN. Selanjutnya, pendapatan dari SAN untuk tahun 2017 pada 29.700 itu terdiri dari 8.100 pada kuartal pertama dan 21.600 pada 3 kuartal terakhir. Nah, pada akhir tahun akun investasi pada SAN itu memiliki saldo yang sama besar, yaitu 268.800 seperti pada penjualan awal periode. Tetapi saldo tersebut itu mencakup jumlah yang berbeda. Seperti yang terlampir, saldo investasi 1 Januari 288.000 dikurangi dengan nilai buku kepemilikan yang dijual, yaitu 32.900 ditambah dengan pendapatan dikurangi dividen 13.700 menghasilkan saldo investasi 31 Desember 268.800. Lalu ada entry kertas kerja ke dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu income from SAN 9.700 pada dividen 16.000 pada investment in SAN 13.700. Lalu yang kedua ada capital stock 200.000, retained earning 100.000, goodwill 20.000 pada investasi in SAN 255.100 pada non-controlling interest Januari 32.000, non-controlling interest April 32.900. Lalu yang ketiga ada NCI share 6.300 pada dividen 4.000 pada NCI 2.300. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan kepemilikan yang mengakibatkan dekonsolidasi. Nah, ketika induk tidak lagi memiliki kepentingan pengendali, anak perusahaan itu harus didekonsolidasi, yaitu dieliminasi dari laporan keuangan, konsolidasi, dan dicatat sebagai investasi metode ekuitas atau metode biaya. Biasanya hal ini itu terjadi akibat penjualan kepemilikan pada anak perusahaan yang mengurangi bagian induk menjadi kurang dari 50%. Misalkan, Pop Corporation menjual seluruh kepemilikan 90% pada Sun Corporation sebesar 550.000 tunai. Lalu, Pop menggunakan nilai tercatat investasinya itu untuk menentukan laba atau rugi penjualan. Jika nilai tercatat sama dengan 530.000, maka Pop mendekonsolidasi SAN dan mencatat laba sebesar 20.000 sebagai berikut, yaitu kas 550.000 pada investasi pada SAN, 530.000 pada laba penjualan 20.000. Selanjutnya, pendapatan dari SAN untuk tahun 2017 pada 29.700 itu terdiri dari 8.100 pada kuartal pertama dan 21.600 pada 3 kuartal terakhir. Nah, pada akhir tahun akun investasi pada SAN itu memiliki saldo yang sama besar, yaitu 268.800 seperti pada penjualan awal periode. Tetapi saldo tersebut itu mencakup jumlah yang berbeda. Seperti yang terlampir, saldo investasi 1 Januari 288.000 dikurangi dengan nilai buku kepemilikan yang dijual, yaitu 32.900 ditambah dengan pendapatan dikurangi dividen 13.700 menghasilkan saldo investasi 31 Desember 268.800. Lalu ada entry kertas kerja ke dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu income from SAN 9.700 pada dividen 16.000 pada investment in SAN 13.700. Lalu yang kedua ada capital stock 200.000, retained earning 100.000, goodwill 20.000 pada investasi in SAN 255.100 pada non-controlling interest Januari 32.000, non-controlling interest April 32.900. Lalu yang ketiga ada NCI share 6.300 pada dividen 4.000 pada NCI 2.300. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan kepemilikan yang mengakibatkan dekonsolidasi. Nah, ketika
induk tidak lagi memiliki kepentingan pengendali, anak perusahaan itu harus didekonsolidasi, yaitu dieliminasi dari laporan keuangan, konsolidasi, dan dicatat sebagai investasi metode ekuitas atau metode biaya. Biasanya hal ini itu terjadi akibat penjualan kepemilikan pada anak perusahaan yang mengurangi bagian induk menjadi kurang dari 50%. Misalkan, Pop Corporation menjual seluruh kepemilikan 90% pada Sun Corporation sebesar 550.000 tunai. Lalu, Pop menggunakan nilai tercatat investasinya itu untuk menentukan laba atau rugi penjualan. Jika nilai tercatat sama dengan 530.000, maka Pop mendekonsolidasi dan mencatat laba sebesar 20.000 sebagai berikut, yaitu kas 550.000 pada investasi pada Sun, 530.000 pada laba penjualan 20.000. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai perubahan persentase kepemilikan induk perusahaan terhadap perusahaan akibat transaksi saham anak perusahaan. Nah, kasus ini dibahas adalah ketika anak perusahaan menerbitkan saham baru sehingga persentase kepemilikan bisa naik atau turun tergantung siapa yang memiliki saham tersebut. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai anak perusahaan menjual saham baru kepada induk atau subsidiary sell share to parent. Yang di sini yaitu dimisalkan bahwa Sun Corporation memiliki ekuitas awal sebesar 200.000, kemudian Palm Corporation sebagai induk memiliki 80% saham, dan juga Sun menerbitkan 2.000 saham baru, kemudian semua saham baru itu dibeli oleh Palm. Jadi akibatnya kepemilikan Palm ini naik dari 8.000 tadi dibagi menjadi 10.000 yaitu 80%, yaitu menjadi 10.000 dibagi menjadi 12.000 yaitu 83,33%. Nah, artinya karena seluruh saham baru dibeli oleh induk, maka persentase kepemilikan induk meningkat. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu saham dijual pada nilai buku 20.000 per saham, yang dimana pada kondisi pertama saham baru itu dijual senilai sesuai nilai bukunya yaitu sebesar 20.000 per saham, yang dimana Palm ini membeli 20.000 dikalikan 2.000 dikalikan 20.000 yaitu 40.000. Nah, setelah transaksi ekuitas saham ini naik dari 200.000 menjadi 240.000. Jadi kepemilikan Palm ini menjadi 83,33%. Jadi nilai investasi Palm ini juga naik sesuai dengan tambahan modal yang harus dibayar. Nah, karena harga jual saham dengan nilai bukunya, maka tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, tidak ada penyesuaian goodwill. Jadi transaksi ini hanya menambah modal dan juga meningkatkan persentase kepemilikan si induknya sendiri. Kemudian dalam kondisi kedua yaitu saham dijual di atas nilai buku atau 35.000 per $35 per saham, yang dimana sahamnya itu dijual lebih mahal dari nilai bukunya yaitu 35 per saham, yang dimana Palm ini membayar 2.000 dikalikan 35.000 yaitu 70.000. Namun nilai bukunya yaitu diperoleh hanya sebesar 25.000 dikalikan 83,33% dikurangi 160.000, yang dimana hasilnya yaitu 65.000, yang artinya Palm membayar 70.000 tetapi nilai bukunya itu yang diperoleh hanya 65.000, sehingga terdapat selisih sebesar 70.000 dan juga 65.000 sebesar 5.000. Jadi selisih ini disebut dengan excess cost over book value, di mana kelebihan pembayaran tersebut dapat dialokasikan sebagai aset tertentu yang di undervalue, kemudian dicatat sebagai goodwill. Jadi kesimpulannya ini yaitu muncul tambahan nilai investasi berupa goodwill atau penyesuaian aset. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi yang ketiga yaitu saham dijual di bawah nilai buku 15 per saham, yang dimana saham ini dijual lebih murah dari nilai bukunya, yang dimana Palm membayar 20.000 dikalikan 15 yaitu 30.000, sedangkan nilai buku yang diperoleh itu sebesar 191.667.000 dikalikan persentasenya 83,33% dikurangi dengan 160.000, yang dimana nilai hasilnya yaitu 31.667.000. Nah, Palm ini hanya membayar sebesar 30.000, tetapi memperoleh nilai buku sebesar 31.667.000, sehingga terdapat selisih keuntungan sebesar 31.667.000 dikurangi 30.000 yaitu hasilnya 1.667.000. Nah, selisih ini digunakan untuk mengurangi goodwill yang sebelumnya ada. Jadi apabila saham dijual di bawah nilai buku, induk ini akan memperoleh keuntungan pembelian murah dan nilai goodwill dapat berkurang.
Kemudian yang kedua yaitu ada anak perusahaan menjual saham kepada pihak luar atau subsidiary sell share to outside entities, yang dimana jika saham baru itu tidak dibeli oleh induk melainkan dijual kepada pihak luar, itu bagaimana? Jadi dalam kondisi ini jumlah saham anak perusahaan itu bertambah, tetapi jumlah saham yang dimiliki induk itu tetap. Nah, akibatnya presentasi kepemilikan induk ini mengalami penurunan ataupun dilusi, yaitu contohnya sebelum penerbitan kan 80%. Nah, sesudah saham baru dijual ke pihak luar itu 8.000 dibagi menjadi 12.000, yang dimana menjadi 66,67%. Artinya kepemilikan PAM itu turun dari 80% menjadi 66,67%, yang dimana menurut standar akuntansi itu transaksi ini dianggap sebagai transaksi ekuitas, bukan keuntungan ataupun kerugian operasional, karena itu perubahan ini nilai kepemilikannya tidak dilaporkan di laporan laba rugi, tetapi langsung disesuaikan dengan akun ekuitas ataupun modalnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai treasury stock transaction by subsidiary, yaitu transaksi ketika anak perusahaan itu membeli kembali sahamnya sendiri dari pemegang saham non-pengendali atau NCI. Nah, dalam contoh pada di buku itu company itu memiliki 80% saham perusahaan company. Nah, sebelum adanya treasury stock, total ekuitas Sun itu sebesar $200.000 yang terdiri dari capital stock dan juga retained earnings. Karena bukan memiliki 80%, maka bagian POP atas ekuitas Sun adalah sebesar $160.000. Nah, ketika Sun itu membeli kembali 400 saham treasury stock, jumlah saham yang beredar menjadi berkurang sehingga persentase kepemilikan POP itu meningkat. Namun, transaksi ini tidak menghasilkan laba maupun rugi karena treasury stock dianggap sebagai transaksi modal atau equity transaction. Pada contoh yang pertama, treasury stock dibeli dengan harga $30 per saham atau lebih tinggi dari nilai buku. Setelah transaksi tersebut, total ekuitas Sun itu menurun menjadi $188.000 dan bagian POP juga turun menjadi $156.667. Artinya terjadi penurunan investasi sebesar $3.333. Nah, jurnal yang dibuat itu adalah debit additional paid in capital dan credit investment in Sun sebesar $3.333. Debit pada additional paid in capital menunjukkan adanya pengurangan ekuitas induk, sedangkan kredit pada investment in Sun menunjukkan bahwa nilai investasinya induk itu pada anak perusahaan mengalami penurunan akibat pembelian treasury stock di atas nilai buku. Jadi jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan penurunan nilai investasi tanpa mengakui kerugian. Selanjutnya dijelaskan kondisi ketika treasury stock itu dibeli di bawah nilai buku. Dalam contoh ini, Sun itu membeli kembali 400 saham treasury stock dengan harga $15 per saham. Karena harga pembelian lebih rendah dibandingkan nilai buku, maka transaksi ini justru meningkatkan bagian kepemilikan POP atas ekuitas Sun. Setelah pembelian, total ekuitas Sun itu menjadi $194.000 dan bagian POP itu meningkat menjadi $161.667. Artinya, terdapat kenaikan investasi sebesar $1.667. Nah, untuk mencatat kenaikan tersebut dibuat jurnal debit investment in Sun dan kredit additional paid in capital sebesar $1.667. Debit pada investment in Sun itu menunjukkan bahwa nilai investasi induk itu meningkat, sedangkan kredit additional paid in capital menunjukkan adanya penyesuaian pada akun ekuitas. Sama seperti contoh sebelumnya, perubahan ini juga tidak diakui sebagai laba atau rugi karena transaksi treasury stock diperlukan sebagai transaksi modal menurut current GAAP. Kemudian mengenai stok dividen oleh anak perusahaan. Jadi stok dividen itu merupakan pembagian dividen dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham. Berbeda dengan cash dividen, stok dividen tidak mengurangi total ekuitas perusahaan. Transaksi ini itu hanya memindahkan saldo retained earning ke akun capital stock dan additional paid in capital. Nah, contohnya di buku itu Sun menerbitkan stok dividen sebesar 10% karena harga pasar sahamnya adalah $40 per lembar. Oleh karena itu, pada buku Sun itu dibuat jurnal debit stock dividend on common sebesar $40.000, lalu kredit capital stock sebesar $10.000 dan kredit additional paid in capital sebesar $30.000. Nah, debit pada stok dividen on common menunjukkan pengurangan retained earning atau laba ditahan yang dialokasikan untuk dividen saham. Sementara kredit pada capital stock menunjukkan penambahan modal saham sesuai nilai nominal saham, sedangkan kredit pada additional paid in capital menunjukkan tambahan modal di atas nilai nominal saham. Nah, karena laporannya kan dibuat
laporan konsolidasi, maka akun-akun antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasi supaya tidak terjadi perhitungan yang ganda. Pada jurnal eliminasi pertama, akun income from Sun didebit untuk menghapus pengakuan laba dari anak perusahaan di buku induk. Kemudian dividen dikredit untuk menghapus dividen yang sudah dicatat, dan investment in Sun dikredit untuk menyesuaikan nilai investasi induk. Kemudian di jurnal eliminasi yang kedua, akun capital stock, additional paid in capital, dan retained earning milik Sun didebit untuk menghapus seluruh akun ekuitas anak perusahaan dari laporan konsolidasi. Lalu akun investment in Sun dikredit untuk menghapus akun investment induk, terus akun NCI dikredit untuk menunjukkan bagian kepemilikan pihak non-pengendali, dan akun stok dividen on common juga dikredit untuk menghilangkan pengaruh stok dividen dalam laporan konsolidasi. Jadi secara keseluruhan materi ini menunjukkan bahwa treasury stock transaction atau stok dividen pada anak perusahaan terutama memengaruhi akun ekuitas dan juga nilai investasi induk, sehingga diperlukan penyesuaian serta eliminasi dalam proses konsolidasi.